Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari Teknik Informatika kelas 2B Politeknik Kampar ingin menjelaskan simulasi tugas akhir untuk pemenuhan tugas rekayasa perangkat lunak. Di sini saya membuat judul yaitu pembuatan aplikasi pemesanan tiket online Rokan Travel berbasis Android. Adapun latar belakang dari pembuatan sistem ini yaitu perkembangan teknologi informasi khususnya smartphone dapat membantu dan mempermudah berbagai bidang, salah satunya yaitu perusahaan di bidang transportasi. Pemesanan tiket travel merupakan proses yang sering dilakukan oleh orang sebelum melaksanakan keberangkatan atau perjalanan. Cara umum yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan yaitu dengan cara pemesanan tiket dengan mengunjungi langsung ke perusahaan travel. Namun sistem tersebut kurang efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Untuk itulah perlu adanya sebuah aplikasi untuk proses pemesanan sehingga lebih mengefisienkan baik dari segi waktu maupun biaya, serta lebih memudahkan, lebih cepat dan lebih praktis tentunya dalam melakukan pemesanan tiket. Adapun rumusan masalah dari sistem ini yaitu bagaimana pengembangan aplikasi pemesanan tiket online Rokan Travel berbasis Android sebagai media pembelajaran untuk mahasiswa. Yang kedua yaitu bagaimana tingkat kelayakan aplikasi tersebut untuk pembelajaran pada mahasiswa Politeknik Kampar. Adapun batasan masalahnya yaitu yang pertama, pembuatan sistem dengan menggunakan aplikasi Android Studio. Yang kedua, travel yang menjadi sampel adalah Rokan Travel yang berada di kota Bagansi Api-Api. Yang ketiga yaitu sistem pembayaran dalam aplikasi menggunakan pembayaran online. Sistem dapat melihat lokasi pelanggan dengan menggunakan Google Maps. Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi tersebut yaitu untuk merancang suatu aplikasi travel shop untuk penjualan tiket bagi perusahaan travel berbasis Android yang membantu para pembeli dalam pemesanan tiket travel secara online dengan menggunakan smartphone atau perangkat Android mereka. Tinjauan perpustakaan. Dari tinjauan perpustakaan ini saya mengambil beberapa pendapat para ahli. Salah satunya yaitu menurut Foster pada tahun 2000, travel agency sebagai bisnis eceran yang mempunyai orientasi menjual produk perjalanan atas nama pemasok maskapai perjalanan, maskapai pelayaran, perusahaan kereta api dan hotel. Sedangkan travel agent adalah pemilik biro perjalanan atau disebut juga dengan konsultan perjalanan. Analisa dan perancangan pada tugas ini, di mana penulis merancang sebuah aplikasi yaitu sistem pembuatan aplikasi pemesanan tiket online Rokan Travel berbasis Android yang dianggap perlu dilakukannya analisis untuk mengetahui seberapa besar manfaat dari perancangan pembuatan aplikasi tersebut. Pada tugas ini, penulis menggunakan metode waterfall menurut Roger. Dalam pengembangan metode waterfall memiliki beberapa tahap, yaitu requirement analisa kebutuhan, kemudian desain sistem, pengkodean, dan pengujian, penerapan program dan pemeliharaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem lama, di mana proses penjualan tiket travel menggunakan cara penumpang sebelum melakukan keberangkatan yaitu harus datang terlebih dahulu ke perusahaan Rokan Travel untuk memesan tiket secara langsung ke bagian tiket dan melakukan transaksi pembelian. Kelemahan dari sistem ini tersebut yaitu untuk memesan tiket perlunya penumpang harus datang terlebih dahulu ke perusahaan travel dan harus membeli secara cash. Dan penumpang tidak dapat memilih tempat duduknya, serta tidak semua penumpang dapat dijemput. Hal ini karena supir atau driver tidak mengetahui arah atau lokasi penjemputan. Analisa sistem baru dari pembuatan aplikasi ini yaitu berdasarkan analisa dari sistem lama, maka dibangunlah suatu sistem yang dapat mempermudah pelanggan untuk memesan tiket dan melakukan pembelian tiket tanpa harus datang ke perusahaan Rokan Travel. Sistem ini dapat menyediakan pilihan pembayaran serta pilihan tempat duduk sesuai keinginan penumpang. Selain itu, supir atau driver travel juga dapat mengakses Google Maps untuk menjemput penumpang sehingga penumpang tidak perlu lagi datang ke perusahaan Rokan Travel.
sistem lama itu belum baik karena metode pemesanannya itu masih menggunakan sistem manual. Sedangkan performance dari sistem baru itu sudah lebih baik karena pemesanan tiket sudah bisa diakses secara online. Informasi dalam sistem lama yaitu dalam menyampaikan informasi, pelanggan bisa saja tidak akurat karena kesalahan dalam penulisan alamat. Sedangkan sistem baru yaitu informasi lebih akurat dan kemungkinan terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi itu sangat kecil karena pelanggan dapat langsung melihat informasi pada aplikasi travel. Kemudian dari segi ekonomi, sistem lama mungkin tidak efisien karena membutuhkan biaya tambahan seperti biaya transportasi menuju ke perusahaan travel. Sedangkan sistem baru yaitu biayanya lebih minim karena sistem ini dapat memanfaatkan HP yang kalian punya untuk memesan tiket dan melakukan pembayaran. Dari segi controlling, pada sistem lama yaitu adanya kemungkinan kehilangan data atau tertukar karena salah menggunakan sistem manual. Sedangkan dari sistem baru yaitu data pelanggan lebih aman dan terjaga karena sudah tersimpan di dalam database. Untuk efisiensi, membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pendaftaran karena harus datang langsung ke travel. Kalau sistem baru yaitu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pemesanan tiket karena bisa dilakukan di mana saja asal tersambung dengan internet. Pada bagian service, pada sistem lama yaitu pelayanan yang diberikan dalam proses pemesanan tiket masih kurang baik karena proses masih sangat manual seperti mengisi formulir data, dan apabila formulir pendaftaran habis akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses pengisian formulir. Pada sistem baru yaitu pelayanan pada sistem baru sudah baik karena proses pengisian formulir dapat dan mengumpulkan dokumen dapat dilakukan di HP masing-masing. Untuk analisa kelayakan sistem, kelayakan teknologi perancangan sistem informasi ini dikategorikan layak. Hal ini dikarenakan perancangan sistem informasi yang dibuat mengikuti era teknologi yang sedang marak dan dipakai oleh semua jenis kalangan. Pada kelayakan operasional yaitu pembuatan aplikasi pemesanan tiket online, Token Travel berbasis Android yang dibuat masuk ke dalam kategori layak. Hal ini disebabkan perancangan sistem yang dibuat lebih memudahkan pengguna dalam penyelesaian pekerjaan, baik itu admin travelnya, pelanggan, operator travel, pemilik travel, dan driver. Baiklah, ini adalah bagian use case dari diagram. Di sini use case sendiri adalah sebuah kegiatan atau juga interaksi yang saling berkesinambungan antara aktor dan juga sistem Token Travel berbasis Android. Pada sistem ini memiliki 4 aktor, yaitu konsumen, admin, operator travel, driver. Dari sistem ini, konsumen dapat registrasi terlebih dahulu, kemudian login, kemudian memesan tiket, baru melakukan pembayaran. Sedangkan operator travel yaitu mereka juga harus login, registrasi, kelola armada, dan kelola driver. Driver dapat login, penjemputan, dan fasilitasi perjalanan selesai. Kemudian admin sendiri yaitu admin tugasnya yaitu fasilitasi pemesanan dan pencairan saldo. Baiklah, ini merupakan activity diagram, di mana activity tersebut yaitu pemodelan yang dilakukan pada suatu sistem yang menggambarkan aktivitas sistem berjalan. Activity diagram yang digunakan sebagai penjelasan activity program tanpa melihat codingan atau tampilan. Di sini adalah activity registrasi dan login, di mana pada user kita harus memilih menu registrasi, kemudian sistem akan menampilkan, kemudian user menginputkan data, kemudian registrasi dan registrasi berhasil. Sama halnya dengan proses login. Pertama yaitu memilih menu login. Sistem akan menampilkan menu login tersebut, kemudian user akan menginput nama dan password, dan kemudian sistem akan melakukan pemberitahuan berupa login berhasil. Ini merupakan sequence diagram, di mana sequence digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek dalam waktu yang berurutan. Seperti gambar di bawah ini yang merupakan gambar interaksi pada sistem pemesanan tiket online.
Baiklah, di sini Entity Relationship Diagram atau yang dikenal dengan ERD. ERD sendiri yaitu suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antara relasi. Berikut adalah ERD dari sebuah sistem yang telah kita selesaikan, di mana ada konsumen. Konsumen memiliki ID, nama, email, HP, dan alamat. Di mana konsumen menginput data konsumen. Di sini ada beberapa yang harus diisi. Kemudian operator travel itu mengolah data konsumen, dan operator travel juga memilih driver. Kemudian di sini ada DFD atau yang lebih dikenal dengan data flow diagram. DFD sendiri yaitu adalah sebuah model proses yang digunakan untuk menggambarkan aliran data melalui sebuah sistem dan tugas atau pengolahan data yang dilakukan oleh sistem. Di sini ada beberapa DFD, beberapa level, yaitu pertama level 0, 1, dan 2. Berikut adalah levelnya. Ini adalah DFD level 1. Kemudian ini sebelumnya tadi DFD level 0. Ini DFD level 1. Ada beberapa langkah. Kemudian ini adalah DFD level 2. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisa dan perancangan sistem serta uraian dari bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa tugas akhir ini yaitu pembuatan sistem pemesanan tiket online adalah dirancang dengan menggunakan metode UML yang meliputi use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, dan DFD. Sarannya yaitu untuk kedepannya diharap lebih menyempurnakan lagi sistem yang telah dikerjakan, kemudian menggunakan laptop atau komputer yang spesifikasinya lebih tinggi agar tidak terjadi kesalahan atau nge-lag. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.